Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan meneruskan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih membahas tentang seputar zakat. Tema kali ini tentang kita akan membahas tentang kelompok-kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Faslun ay hada faslun, ini adalah sebuah fasal. Wa tudfa'u, dan dibayar atau diberikan az-zakatu apa zakat ilal asnaf kepada kelompok-kelompok as-samaniyati yang 8 apa kelompok alladzina yaitu 8 kelompok dzakarahumullahu yang telah menyebutkan kepada 8 kelompok Allah siapa Allah Ta'ala yang maha luhur siapa Allah fi kitabihil aziz di dalam kitab Allah yang mulia yaitu Al-Quran fi qaulihi ta'ala di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala innamas sadaqatu. Pasal ini membahas tentang zakat dibayarkan atau diberikan kepada 8 kelompok. Yang 8 kelompok ini telah Allah sebutkan di dalam kitabnya Al-Quran, yaitu ayatnya innamas shadaqatu, itu di surat At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i, surat At-Taubah ayat 60. Innama, sesungguhnya, hanya saja as-shadaqatu itu sedekah. Sesungguhnya adapun sedekah lil fuqara'i itu untuk orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan para pekerja 'alaiha atasnya zakat, wal muallafati qulubuhum, dan orang yang diluluhkan apa hati-hati mereka, wa fir riqabi, dan para budak-budak, wal gharimina, dan orang yang menanggung hutang, wa fisabilillah, dan orang di jalan Allah fisabilillah, wabni sabil, dan ibnu sabil. Nah, ini 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Orang fakir, orang miskin, para amil zakat, orang mu'allaf, para mu'allaf, budak-budak, yakni budak mukatab saja, bukan budak yang lain. Nah, nanti kita jelaskan budak mukatab. Wal gharimin, dan orang yang menanggung hutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ilal akhir, sampai akhir ayat. Huwa, adapun ayat, zahirun, itu jelas, goniyun, yang cukup atau yang tidak butuh anisyarhi, kepada syarah atau penjelasan, illa, kecuali ma'rifatal asnaf, kecuali pengertian kelompok-kelompok al-madhkurati yang disebutkan apa kelompok. Nah, jadi ini semua sudah jelas kecuali musonib ingin menjelaskan definisi kelompok-kelompok tersebut. Nah, fal fakir, maka adapun fakir fi zakah, di dalam bab zakat, huwa, yaitu fakir, adapun fakir alladzi, adalah seseorang, la mala, yang tidak ada harta itu maujud, lahu, bagi alladzi, wala kasba, dan tidak ada penghasilan atau pekerjaan itu maujud, yaqa'u, yang berlangsung atau yang bertempat, mauqian, pada tempat, min hajatihi, dari hajatnya fakir. Jadi fakir di sini menurut definisi di dalam bab zakat adalah seseorang yang tidak punya harta, yang tidak punya pekerjaan, yang berlangsung pada tempat itu, yang berlangsung pada saat itu, dari hajat-hajatnya alladzi, atau dari hajat-hajatnya orang. Pekerjaan nggak ada, penghasilan nggak ada, harta juga nggak ada, maka ini disebut fakir. Amal fakiru, adapun fakir, al-aroya fil aroya, maksudnya fakir di dalam bab aroya, fahuwa, adapun fakir, man, itu seseorang, la nakda, yang tidak ada uang itu maujud, biadihi, di dalam tangannya fakir. Fakir di dalam bab aroya adalah orang yang tidak punya uang. Ini beda definisi. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wal miskinu, dan adapun miskin. Ini sekarang miskin. Man, itu seseorang,
qadaro yang mampu siapa man ala malin atas harta au kasbin atau pekerjaan yaqa'u yang berlangsung atau bertempat yang berlangsung kullun apa tiap-tiap minhuma dari malun wa kasbun mauqian pada tempat min kifayatihi dari kecukupannya orang dari ketercukupannya orang wala yakfihi dan tidak cukup dan tidak mencukupi apa kullun minhuma hi kepada orang kaman sebagaimana orang yahtaju yang butuh siapa man ila asyrati darohima kepada 10 dirham wa indahu dan itu sabit wa indahu itu sabit di sisinya man di sisinya orang sab'atun adapun 7. Orang miskin adalah orang yang mampu atas harta dan pekerjaan. Harta punya, pekerjaan juga punya, yang berlangsung atau yang bertempat setiap kedua tersebut, harta dan pekerjaan, pada keberlangsungan di dalam kebutuhannya orang. Dan tidak cukup malun dan kasbun, tidak cukup harta dan pekerjaan tersebut kepada orang tersebut sebagaimana orang yang butuh kepada 10 dirham dan di sisinya atau dia memiliki hanya 7 dirham. Nah, itu orang miskin. Pekerjaan punya, harta punya, namun kebutuhannya tidak cukup, hasilnya, perolehannya, apa yang dia dapat tidak cukup untuk hajat-hajatnya dalam kesehariannya. Itu namanya miskin. Fakir itu lebih dari miskin artinya. Kemudian wal amil dan adapun amil, para pekerja zakat ini amil. Man yaitu seseorang istamaluhu al imamu yang mempekerjakan hu pada man al imamu siapa imam ala ahdi sedekot atas pengambilan sedekah harta zakat wadaf iha dan membayarkannya atau mendistribusikannya sedekah atau zakat tersebut limustahikiha kepada orang yang berhak menerima zakat. Jadi amil itu orang yang ditunjuk, orang yang dipekerjakan oleh imam untuk mengambil harta zakat dan menyalurkan atau mendistribusikan atau memberikan kepada yang berhak menerima zakat. Nah, ini amil namanya. Wal mu'allafatu qulubuhum dan selanjutnya adalah mu'allaf, orang yang dilunakan qulubuhum akan hati-hati mereka, mu'allaf. Wahum adapun mu'allaf arba'atu aksamin itu ada 4 macam. Ahaduha adapun salah satunya 4 mu'allafatul muslimina yaitu mu'allafnya orang-orang muslim. Mu'allafnya orang-orang muslim wahum adapun mereka man adalah seseorang aslama yang telah masuk Islam siapa man wa niyatuhu dha'ifatun dan adapun niatnya orang dha'ifatun itu lemah. Jadi niatnya masih lemah. Orang telah masuk Islam namun dia baru masuk Islam namun hatinya masih lemah fil Islam di dalam Islam. Fayuta'allafu maka diluluhkan siapa man bidaf'i zakati dengan diberikan zakat. Dengan diberikan atau dibayarkan zakat lahu baginya orang tersebut, baginya mu'allaf tersebut. Kemudian wabagiyatul aksami dan sisanya macam tersebut madkuratun itu disebutkan fil mabsutot di dalam kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Jadi di sini mu'allaf terbagi 4 macam. Disebutkan hanya satu saja di dalam kitab Fadlul Qorib ini, yaitu mu'allafnya orang-orang muslim yang berhak menerima zakat. Siapa mereka? Mereka itu orang yang masuk Islam namun hatinya masih dalam keadaan lemah di dalam Islam. Nah, maka diluluhkan dengan dibayar zakat kepadanya. Dan sisanya disebutkan di dalam kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Seperti di Hasyiyah, di sarah-sarah yang lain yang memang panjang pembahasannya. Kemudian wafir riqab dan di dalam budak-budak. Jadi budak-budak
berhak menerima zakat. Namun budak di sini adalah wahum. Adapun mereka budak-budak al-mukatabuna adalah budak mukatab. Budak macam-macam, budak mudabar, mukatab, mustauladah. Nah, ini yang berhak menerima zakat budak mukatab. Apa itu budak mukatab? Budak yang budak tersebut masih menyicil atau dengan dia berproses menyicil untuk memerdekakan dirinya kepada tuannya. Satu itu. Kedua juga budak mukatab adalah budak yang mendapat akad, yang berakad oleh tuannya. Ketika ia memiliki uang, ia boleh menembus dirinya dengan kepada tuannya agar merdeka. Nah, siapa wafi rikob dan budak-budak? Siapa budak-budak tersebut? Wahum adapun rikob al mukatabuna adalah budak mukatab. Para budak mukatab kita batan sohihatan dengan akad yang sohih. Amal mukatabu adapun budak mukatab kita batan fasidatan dengan akad yang rusak fala yu'ta maka tidak diberikan min sahmil dari bagian al mukatibina dari bagian budak-budak mukatab. Jadi ketika akadnya sahih dan sah dia diberikan. Ketika akadnya rusak maka tidak diberikan kepada budak ini. Selanjutnya wal ghorim, orang yang menanggung hutang. Wal ghorimu, orang yang menanggung hutang. Ala salah sati aksamin, itu ada 3 macam. Ahaduha, adapun salah satunya 3. Man, adalah seseorang. Istadana, yang berhutang siapa seseorang. Dainan pada hutang. Litaskini fitnatin, untuk menenangkan kekacauan. Bainato ifataini, di antara 2 kelompok. Fi qatilin, di dalam pembunuhan. Atau di dalam sesuatu yang dibunuh, seseorang yang dibunuh, lam yajhar, yang tidak jelas qatiluhu, siapa pembunuhnya orang, patahammala, maka menanggung siapa man atau siapa orang dainan pada hutang, bisa babi dalik dengan sebab demikian. Nah, ghorim orang yang menanggung hutang adalah di sini ada 3 kelompok yang akan mendapatkan zakat. Salah satunya adalah orang yang berhutang kepada hutang untuk uang tersebut digunakan menenangkan, mendamaikan pada kekacauan di antara 2 kelompok. Dalam masalah pembunuhan, seseorang yang dibunuh yang tidak jelas siapa pembunuhnya. Dengan sebab itu, orang tersebut menanggung biaya pada hutang tersebut dengan sebab demikian. Dia minjam uang, dia menggunakan uang tersebut untuk mendamaikan 2 kelompok yang berseteru atau yang kacau, yang sedang tidak aman. Nah ini. Fayuqdo, maka diberikan dainuhu, apa utangnya orang, min sahmil ghorimina, dari bagian orang yang menanggung hutang. Dalam keadaan ini orang tersebut diberikan bagian ghorimin, bagian orang yang menanggung hutang. Gonian adalah kaya karena yang ada siapa ghorim, au fakiron ataupun fakir. Baik orang itu kaya maupun fakir maka tetap diberikan zakatnya ghorim tersebut. Wa innama, hanya saja sungguh yu'ta, diberikan al ghorimu, siapa orang yang menanggung hutang, inda baqaid dain, ketika sisa hutangnya alaihi ada. Jadi ketika sisa hutangnya ada maka diberikan. Fa'in addahu, jikalau addahu, menunaikan siapa orang hu kepada dain, min malihi, dari hartanya, au daf'ihi, atau membayarkannya dain, ibtidaan, pada awal permulaan, lam yu'ta, maka tidak diberikan, min sahmil ghorimina, dari bagian orang-orang yang menanggung hutang. Jadi ketika diberikan siapa orang yang menanggung hutang, ya kan? Diberikan orang yang menanggung hutang tersebut ketika memang ada hutangnya, masih ada sisa hutangnya. Namun ketika dia telah menunaikan hutangnya, membayar hutangnya dari hartanya dia dan membayarkannya pada permulaan
maka tidak diberikan dari bagian orang yang menanggung hutang. Ya, ketika dia telah dibayar, telah membayar, atau ketika dia telah membayar di permulaan, maka tidak diberikan jatahnya. Maksudnya seperti itu. Wa baqiyatu aksamin, dan sisa macam-macamnya algorimina yang menanggung hutang fil mabsutoti, itu di dalam pembahasan-pembahasan yang panjang. Maksudnya kitab yang panjang pembahasannya. Amma sabilullahi, adapun sabilah atau fisabilillah, fahum, maka adapun mereka itu adalah al-ghazatu adalah prajurit-prajurit, orang yang berperang, alladzina, yaitu prajurit-prajurit, la sahma lahum, yang tidak ada bagian lahum bagi mereka, fi diwanil multaziqah, di dalam anggaran yang mendapatkan gaji, di dalam kantor atau anggaran yang mendapatkan gaji. Maksudnya adalah prajurit yang berperang di jalan Allah dan mereka tidak mendapatkan gaji. Bahkan hum, adapun mereka, mutatawwi'una, yaitu orang yang sukarela fil jihad, dengan berjihad. Kalau dia mendapatkan gaji maka tidak diberikan zakatnya. Nah, seperti itu. Amma ibnu sabil, adapun ibnu sabil, fahuwa, maka ada amma ibnu sabil, adapun ibnu sabil, fahuwa, maka adapun ibnu sabil, man, adalah seseorang syi'u, yang melaksanakan atau yang memulai safaron, pada perjalanan, min baladi zakah, di tempat negerinya zakat, au yakunu, atau ada siapa orang, mujtajan, adalah yang melewati bi baladiha, dengan negerinya zakat. Jadi Ibnu Sabil ini ya orang dalam perjalanan, dia kehabisan bekal dan sebagainya. Dia pas lewat di dalam kota zakat atau kota yang memang di situ sedang proses zakat, pembagian zakat, maka Ibnu Sabil ini mendapatkan jatahnya, berhak menerima zakat. Fayushtaratu, dan disyaratkan fihi, di dalam demikian, maksudnya di dalam Ibnu Sabil, al-hajatu, apa keperluan. Jadi disyaratkan di dalam hal ini adalah hajat, adanya hajat pada Ibnu Sabil tersebut. Selain itu, wa adamul maksiyah, dan tidak ada perjalanan tersebut dalam bentuk maksiat. Ya, itu mudah-mudahan dapat dipahami 8 kelompok dan pengertiannya, apa itu fakir, miskin, dan sampai Ibnu Sabil. Mudah-mudahan dapat dipahami. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.